Hukum keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Nah, apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari dari Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Inilah bunyi hukum keempat ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ini adalah bunyi hukum keempat yang kata-katanya adalah datang dari Tuhan sendiri. Alkitab mengatakan bahwa 10 hukum ditulis oleh jari Allah sendiri, diucapkan oleh Allah sendiri di langit. Jadi ini adalah original desain dari Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan, ini adalah hukum yang paling panjang ya di dalam Alkitab. Jadi di dalam 10 hukum maksud saya. Dan penjelasan yang panjang ini rupanya mempunyai banyak makna. Nah, mari kita belajar apa arti dari ingat dan kuduskan hari Sabat. Saya akan mencoba untuk berusaha se-Alkitabiah mungkin. Ya, kita akan gali artinya dari Alkitab sendiri ya. Jadi outline pelajaran kita, saya akan ambil 4 kata dari teks hukum keempat sendiri. Kata yang pertama adalah ingatlah. Apa artinya? Bagian yang kedua kita akan belajar hari Sabat. Hari apa itu? Yang ketiga kita akan mempelajari kata kuduskan. Apa artinya kuduskan? Dan yang keempat, itulah sebabnya apa maksud sebenarnya diberikannya hari Sabat. Inilah 4 outline dari pelajaran kita. Dan kita mengambil 4 kata dari hukum keempat ya. Bagian pertama, mari kita belajar kata ini. Ingatlah. Kita mau belajar mengapa Tuhan menggunakan kata ingatlah. Kalau saudara perhatikan di 10 hukum, semuanya dimulai dengan kata jangan, atau hukum kelima hormatilah, tetapi hukum keempat adalah hukum yang istimewa sebab dimulai dengan kata ingatlah. Kenapa Tuhan mengatakan ingatlah? Bila mana ibu kita, orang tua kita mengatakan kepada kita ingatlah, berarti kita sudah tahu sebelumnya. Jadi arti pertama dari ingatlah itu artinya sudah ada dan pernah tahu. Jadi sekarang disuruh ingat. Apa bukti dari Alkitab bahwa hari Sabat, perintah hari Sabat sudah ada sebelum orang Yahudi? Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 adalah buktinya ya. Itu adalah hari mula-mula, minggu mula-mula waktu dunia, langit dan bumi ini diciptakan ya. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dan dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi hari Sabat, hari ketujuh, itu sudah ada pada zaman langit dan bumi diciptakan, pada waktu Adam dan Hawa baru lahir di bumi. Jadi ingatlah artinya sudah tahu, sudah pernah ada sebelumnya. Baik, yang kedua, apa artinya ingatlah? Artinya kamu pernah, ingatlah artinya kamu pernah lupa dan kamu pernah melawannya. Jadi ingat.
Jangan lupa lagi, ingat, jangan lawan lagi. Kita berikan bukti bahwa manusia itu sering lupa dan sering juga melawan ya. Tuhan melatih orang Israel supaya kenal hari Sabat dengan cara menurunkan mana setiap hari, tetapi pada hari Sabat tidak turun mana. Supaya apa? Mereka belajar tidak cari makan pada hari Sabat, tetapi mereka mencari Tuhan. Apa yang terjadi dengan pelajaran hari Sabat ini? Waktu hari Sabat tidak turun mana, orang Israel tetap mau keluar cari mana. Jadi peristiwa ini dicatat di dalam Keluaran 16 ayat 26 sampai 28. 6 hari lamanya engkau memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat, maka roti itu tidak akan turun hari itu. Ayat 27. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar untuk memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Ayat 28, Tuhan marah. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Jadi pada dasarnya manusia itu nggak senang diatur-atur, nggak senang disuruh-suruh. Jadi Tuhan mengatakan, ingatlah kenapa? Karena manusia itu lupa. Orang Israel setelah dijajah 200 tahun di Mesir, mereka sudah lupa hari Sabat. Dan waktu diajarkan lagi, mereka lawan. Jadi ingatlah artinya, sebab manusia itu pelupa dan suka melawan. Jadi pada zaman ini, saudara sekalian, hari Sabat juga sudah sering dilupakan dan digantikan, ya, dilawan, digeser, dihilangkan. Jadi sifat manusia itu tetap sama ya dari zaman ke zaman. Arti yang ketiga, saudara sekalian, ingatlah. Artinya apa? Ingatlah berarti teruskan ya. Jadi ingat, jadi jangan lupa besok-besok gitu. Ingatlah, artinya teruskanlah. Nah, Yesus memberikan teladan bahwa hari Sabat itu tidak pernah, bukan hanya urusan atau perintah di Perjanjian Lama, tetapi itu adalah sebuah perintah pada zaman Yesus. Mari kita lihat teladan Yesus. Lukas 4 ayat 16 dikatakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya, jadi bukan hanya satu kali, tetapi menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi Yesus pergi ke rumah ibadat, berbakti setiap hari Sabat. Jadi kalau begitu, kenapa hukum keempat dimulai dengan kata ingatlah? Artinya, oh lanjutkan. Dan ada orang berpikir bahwa oh itu Yesus masih mengikuti hukum-hukum lama. Nanti setelah Yesus naik ke surga, mungkin ini tidak berlaku lagi. Tetapi mari kita lihat sebuah ayat perkataan Yesus yang digenapi 39 tahun setelah kenaikan Yesus, yaitu peristiwa kehancuran Yerusalem tahun 70 Masehi ya. Yesus naik ke surga tahun 31 Masehi. Mari kita baca apa yang Yesus katakan di Matius 24 ayat 20 tentang ramalan kehancuran Yerusalem. Yesus berkata, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Jadi hari Sabat masih ada setelah 39 tahun kenaikan Yesus ke surga. Ada orang berpikir, mungkin kalau begitu sudah berhenti pada zaman kekristenan, pada waktu rasul-rasul, orang-orang luar, Yahudi masuk jadi anggota Kristen. Mari kita baca satu ayat. Sebenarnya ada banyak ayat ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ayat tentang Rasul Paulus pergi ke gereja pada hari Sabat. Kisah para Rasul 13 ayat 14 dan 16 adalah salah satunya. Dan saya kutip ayat ini sebab ayat ini terjadi di Antioquia dan Antioquia ini adalah tempat dimulainya
kata Kristen. Jadi banyak sekali orang luar, orang non-Yahudi yang bertobat jadi Kristen, dan untuk pertama kali di kota Antioquia ini disebut kata Kristen. Jadi saya baca ini Kisah 13 ayat 14 dan 16. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Ayat 16. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang Israel, kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah." Ini Paulus sedang berkhotbah, sedang mengajar, sedang membuka Alkitab. Jadi hari Sabat sebagai hari perhentian, sebagai hari berbakti, itu masih dilanjutkan pada zaman kekristenan. Dan Paulus bahkan menulis dengan sangat tegas, memberi penegasan dalam kitab Ibrani. Nah, kalau saudara memahami, kata Ibrani artinya Yahudi. Buku Ibrani itu adalah surat Paulus kepada orang Yahudi yang menjadi Kristen. Nah, mereka seringkali melakukan hari Sabat itu ya hanya secara formalitas. Tetapi di dalam Ibrani 4, Paulus berusaha mengajarkan mereka bahwa hari Sabat masih berlaku secara fisik, apalagi secara rohani. Mari kita baca penegasan Paulus di Ibrani 4 ayat 9. Katakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Masih. Ya. Dan apa artinya ingatlah? Artinya akan dilanjutkan sampai zaman kekekalan. Sampai di surga pun masih akan ada hari Sabat. Yesaya 66 ayat 22 sampai 23 dicatat demikian. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, ya ini tentang langit dan bumi yang baru, kita baca ayat 23. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Jadi di surga apakah ada hari Sabat? Ada hari Sabat ya. Baik, jadi kita sudah belajar dan mengerti mengapa Tuhan menggunakan kata ingatlah. Sebab ada 3 maksud. Sudah pernah diketahui, dilupakan dan dilawan, dan lanjutkanlah. Jadi kita telah selesai bagian yang pertama. Sekarang mari kita bahas bagian kata yang kedua dari hukum keempat ini adalah hari Sabat ya. Kita mau belajar hari apakah hari Sabat itu ya. Nah, kalau saudara buka di kamus, saudara akan dapati apa artinya Sabat. Sabat atau Syabat itu artinya berhenti, istirahat ya. Stop itu artinya Sabat. Kenapa Tuhan suruh kita stop? Dan pada hari apa dia mau kita stop? Jadi ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat, hari apa ini yang kita harus stop? Mari kita ambil 3 bukti, 3 sumber. Hari apakah hari Sabat itu? Yang pertama kita ambil bukti dari Alkitab. Hari apa hari Sabat? Kita tahu bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu, bukan? Dan Alkitab mencatat demikian. Lukas 23 ayat 56b dikatakan, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Dilanjutkan dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Mereka dapati batu sudah terguling dari kubur itu. Yesus bangkit. Dan kita tahu bahwa Yesus bangkit hari Minggu. Ya, itu adalah sejarah fakta yang diterima oleh seluruh dunia. Jadi saya nggak perlu penjelasan yang panjang untuk itu. Yesus bangkit pada hari Minggu. Kalau kita bertanya,
Hari apakah hari Sabat itu? Kalau begitu, menurut ayat Alkitab ini, hari Sabat adalah hari sebelum kebangkitan Yesus atau sebelum hari Minggu, ya. Jadi kesimpulan, Sabat adalah hari sebelum hari Minggu. Dengan kata lain, hari sebelum Minggu adalah Sabtu. Jadi hari Sabat adalah hari Sabtu. Dan bukti yang kedua kita ambil dari bahasa-bahasa di dunia ini, ya. Bahasa di dunia ini kebanyakan menyatakan bahwa hari Sabat itu adalah Saturday atau Sabtu, ya. Dalam bahasa Arabik disebut Sabtu, artinya ketujuh. Dalam bahasa Armenia, Sabat itu artinya Sabtu juga. Dan seterusnya, saya kebetulan pernah pergi ke Italia. Saya lihat memang kalau ya mereka hari Sabat tutup, mereka akan bilang Sabato, ya, lalu kasih tulisan close, ya, Sabato. Jadi di Italia Sabato, saya kira bahasa-bahasa di Eropa semua umumnya mendukung bahwa Sabat itu adalah hari Sabtu, ya, dari ilmu bahasa di dunia. Kemudian bukti yang ketiga kita bisa tanya sama orang Yahudi, ya. Orang Israel sampai hari ini masih hidup, masih ada, masih eksis. Kita bisa tanya sama mereka. Dan orang Yahudi masih setia mengingat hari Sabat. Sebagian maksud saya. Yang orang-orang yang masih ortodoks biasanya masih menyucikan hari Sabat. Jadi bukti ketiga adalah bertanya kepada orang Yahudi. Jadi kita dapati bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu, dan itu clear sekali, bukan hari yang lain. Sekarang kita sampai ke kata yang ketiga, yaitu kita mau belajar apa artinya kuduskan. Tuhan bilang, ingat dan kuduskan hari Sabat. Kuduskan. Bagaimana caranya? Apa artinya menguduskan hari Sabat? Kita mau belajar kata ini, ya. Di dalam Keluaran 3 ayat 4 dan 5, apa artinya kudus? Ya, ini adalah peristiwa Musa bertemu dengan Tuhan, dia lihat semak belukar, semak duri itu menyala api, ya. Dan waktu Tuhan mau mendekat, inilah kata Tuhan kepada Musa di ayat 5. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Nah, tanah itu adalah tanah biasa, tempat Musa biasa menggembalakan domba. Semak duri itu adalah semak yang biasa mungkin digigit oleh kambing-kambingnya Musa. Tetapi kenapa hari ini menjadi kudus? Karena Tuhan hadir. Jadi, kalau yang sesuatu disebut kudus itu kalau Tuhan hadir. Atau Tuhan bilang, gunakan untuk tujuan memuja saya, berbakti kepadaku. Jadi kalau begitu, apa artinya kudus? Kudus artinya berhubungan dengan Allah dan dikhususkan untuk hal-hal yang rohani, hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Itu maksudnya kudus. Jadi, nah sekarang kita mau belajar menguduskan hari. Bagaimana caranya? Tuhan memberikan petunjuk di dalam firman-Nya, ya. Di dalam ayat Keluaran 20 ayat 8, 9, 10 ada keterangannya. Mari kita baca. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Nah, saudara perhatikan ada kata ini, penjelasan, ya, definisi dari Tuhan. Kuduskan artinya kamu selesaikan kerjaanmu 6 hari lamanya, itu waktu kamu bekerja. Dan kamu harus menyelesaikan segala pekerjaanmu sehari-hari sampai selesai, dan pada hari ke-7 kamu berhenti. Itu artinya menguduskan. Ayat ke-10 kita baca. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, pekerjaan yang dimaksud adalah job, adalah kita punya occupation, pekerjaan mencari nafkah, ya. Dan Tuhan jadi kita belajar ambil definisinya dari firman Tuhan sendiri. Apa artinya
menguduskan hari Sabat. Artinya berhenti. Berhenti apa? Berhenti dari pekerjaan cari nafkah rutin. Dan apa artinya berhenti cari nafkah rutin? Artinya, coba saudara perhatikan kata ini. Jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi jangan melakukan itu artinya waktu untuk istirahat diri sendiri ya. Ya berhenti, stop bekerja. Stop bekerja, jangan melakukan pekerjaan maksudnya, bukan stop makan, bukan stop bernafas, bukan stop yang lain-lain ya, tetapi stop melakukan pekerjaan atau your occupation. Dan coba kita perhatikan, Tuhan lanjutkan, jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki dan perempuan. Jadi anakmu apa artinya? Keluargamu suruh berhenti. Ada orang yang hari Sabat dia berhenti, tetapi anak-anaknya sibuk. Jadi tidak ada waktu untuk keluarga, bukan? Jadi Tuhan mengatakan kuduskan itu artinya suruh semua orang di keluargamu berhenti, anakmu suruh berhenti juga. Jadi dengan kata lain Tuhan mau menciptakan waktu keluarga, quality time untuk family. Dan Tuhan lanjutkan dengan definisi berikut. Dikatakan, bukan hanya anakmu, tapi hambamu laki-laki. Jadi hamba laki, hamba perempuan. Nah, apa artinya saudara sekalian? Dan orang asing. Orang asing itu artinya tamu ya. Kita tahu bahwa hamba adalah orang-orang yang paling nggak bisa melawan sama majikan ya. Jadi kalau kita suruh mereka berhenti, itu artinya kebahagiaan mereka meringankan beban bawahan kita. Hewan bagaimana? Apalagi hewan kalau dipukul pasti kerja. Jadi hewan, kalau kita suruh hewan berhenti, hewan juga akan lebih sehat dan lebih bahagia. Bagaimana dengan orang asing? Ya, kamu juga memberikan kelegaan kepada orang asing. Kenapa? Sebab orang asing biasanya itu sering dijajah ya, artinya di bawah inferior, di bawah tuan rumah orang Yahudi. Jadi Tuhan mau orang-orang ya Israel menghormati tamu-tamu mereka dengan cara suruh mereka istirahat juga. Jadi apa artinya kuduskan? Berhenti dari pekerjaan mencari nafkah, baik dirimu sendiri, anakmu, juga orang-orang yang jadi bawahanmu ya, kasihan sekali mereka. Saya baca di internet bahwa orang-orang yang ya gajinya kecil itu adalah orang-orang yang umurnya biasanya lebih pendek ya. Kasihan juga waktu saya baca ini ya. Ternyata gaji kecil berhubungan sama ya kesusahan hidup dan cenderung mereka tidak punya kesehatan yang bagus dan umur yang lebih pendek. Jadi Tuhan mau kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang bekerja berat. Dan tujuan, jadi kita sudah belajar ini, tujuan Tuhan katakan kuduskan, tadi caranya, sekarang tujuannya. Tuhan mau supaya kita punya waktu untuk istirahat, baik kita, orang kecil, di bawahan kita, hewan kita, ya, dan mereka mempunyai kesempatan untuk pemulihan dari kesehatan. Mereka punya waktu untuk lebih bahagia, dan dengan berhenti 1 hari 1/7 dari 1 pekan, maka kita belajar untuk tidak mementingkan diri terus-menerus ya. 6 hari kita memikirkan kepentingan kita. 1 hari Tuhan bilang stop dulu. Jadi kita belajar unselfishness. Dan dengan kita berhenti, Tuhan mau mengajarkan kita hal-hal yang rohani. Pada waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa kebutuhan manusia bukan cuma butuh uang, bukan cuma butuh makan. Kita perlu juga hal-hal rohani ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, kata Yesus dalam Matius 4 ayat 4. Jadi tujuan kuduskan ini adalah baik sekali. Dan ini semua termasuk kuduskan ya. Saya mau cantumkan ini supaya jangan ada salah paham. Sebagian orang membuat peraturan Sabat itu begitu ketat dan keras sehingga sepertinya semua itu nggak boleh ya. Yang
Ini termasuk kudus, kebaktian. Ya. Kita hadir kebaktian, apakah jalan kaki, apakah saudara harus naik sepeda, apakah saudara harus naik angkot, membayar kendaraan. Semua peristiwa menghadiri kebaktian adalah termasuk kudus, karena memang itulah desain Tuhan untuk kebaktian. Yang kedua, pelayanan rohani ini adalah semua kudus, ya, pelayanan. Orang-orang yang berkhotbah itu seringkali bekerja lebih keras pada hari Sabat. Tetapi itu adalah termasuk menguduskan hari Sabat. Itu bukan kerja cari nafkah. Itu artinya pelayanan rohani. Dan apa yang termasuk kuduskan? Mempertahankan hidup, ya. Misalnya keadaan gawat darurat, makanan untuk hewan, makanan untuk orang sakit, pelayanan kebutuhan umum, ya, jaga genset. Mungkin saudara harus menyediakan, ya, tempat tinggal buat orang-orang yang melancong. Kemudian ada banyak pekerjaan seperti keamanan, ya, security, polisi, ya, mungkin juga keamanan negara. Itu semua adalah termasuk mempertahankan kehidupan. Ini semua pelajaran saya ambil dari yang termasuk melawat dan merawat orang sakit, dan termasuk waktu untuk keluarga. Waktu untuk berkumpul dengan keluarga termasuk bagian dari kata kuduskan, ya. Dan ini semua saya nggak sempat untuk uraikan. Ini semua diberikan, pelajaran ini diberikan oleh Yesus dalam 7 mujizat Yesus pada hari Sabat. Selama hidupnya Yesus persis melakukan 7 mujizat, dan sengaja Yesus melakukannya untuk apa? Untuk membuat orang Israel lebih mengerti apa artinya kuduskan, sebab mereka telah membuat kata kuduskan itu menjadi sangat berat, ya, sampai hampir semua nggak boleh, ya. Sehingga Yesus perlu melakukan reformasi. Nah, saya harap dengan penjelasan ini kita lebih mengerti bahwa bukan semua nggak boleh. Hanya beberapa, hanya yang nggak boleh adalah mencari nafkah dan hal-hal rohani, kebutuhan umum, mempertahankan kehidupan, waktu untuk keluarga, itu semua adalah termasuk menguduskan hari Sabat. Jadi ini bukan tujuan Sabat, yaitu tidur-tidur, tidak melakukan apa-apa, ya, hidup tanpa tujuan sepanjang hari, lalu mengikuti aturan yang ketat dan berat. Bukan tujuan Yesus untuk itu. Sekarang tadi sudah kita bahas bagian yang kata apa artinya kuduskan. Sekarang kita mau belajar kata itulah sebabnya. Menarik sekali. Apa tujuannya Tuhan memberikan hari Sabat? Ada di dalam ayat 11, ya. Kita baca Keluaran 20 ayat 11, dikatakan sebab, ya, kata sebab ini adalah kata kunci untuk kita mengerti, ya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, saudara, kalau perhatikan kata itulah sebabnya, berarti itulah intinya, itulah tujuannya, itulah sasarannya. Jadi hari bukanlah tujuan, tetapi sebuah sarana untuk menuju sebuah tujuan yang lebih tinggi. Tujuan lebih tingginya apa? Setelah itulah sebabnya kita baca ini. Ya, sebab Tuhan menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya, itulah sebabnya. Jadi, kalau begitu, inti atau tujuan dari hari Sabat adalah nomor 1, mengenal pencipta kita. Mengenal Tuhan kita. Jadi itu adalah hari honeymoon. Tetapi saudara sekalian, kita mempunyai arti yang kedua. Arti yang kedua adalah mengenal penembus dari perbudakan. Kalau kita ingat bahwa 10 hukum diberikan di Keluaran 20 dan diulangi oleh Musa di Ulangan 5. Dan bagaimana cara Musa mengulangi hukum keempat adalah sangat menarik. Kita baca Ulangan 5, 12 dan 15. Tetaplah ingat dan kuduskan hari Sabat.
seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya. Jadi kembali kita dapati kata itulah sebabnya. Kalau begitu kita dapatkan penjelasan yang kedua, kenapa Tuhan suruh kuduskan hari Sabat. Itulah sebabnya. Dan sebelum itulah sebabnya alasannya diberikan, yaitu Tuhan telah membawa engkau keluar dari tanah perbudakan. Jadi hari Sabat juga adalah hari penebusan, mengingat penebusan. Oke. Dan perbudakan apa? Yesus menolong kita menjelaskan di dalam Lukas 4 ayat 16 dan 17 ya. Kita ulang ayat yang tadi. Ia datang ke Nazaret, ke tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Jadi ini adalah khotbah Yesus pada hari Sabat ya, dan dia khotbah dari kitab Yesaya. Apa yang dia kutip dari Yesaya? Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Nah, kita tahu bahwa Yesus selama hidup di dunia nggak pernah bebasin orang dari penjara, bukan? Kalau begitu, ini orang tawanan pasti maksud rohani. Tawanan apa itu? Di dalam kitab Yohanes 8 ayat 32, Yesus bilang, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dari dosa. Kalau begitu, tawanan terbesar manusia adalah dosa. Kalau begitu, Yesus datang ke dunia untuk menolong manusia keluar dari perbudakan dosa. Dan Yesus pada khotbah hari Sabat itu, di dalam Lukas 4 ayat 20 dan 21 dikatakan, di ayat 21 kita lihat ya, dia tutup kitabnya lalu dia katakan begini, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, artinya pada hari Sabat ini, genaplah ayat ini, waktu kamu mendengarnya. Jadi Sabat sebagai pengingat penebusan digenapi dalam Yesus dan dikhotbahkan Yesus pada hari Sabat di Lukas 4. Jadi kalau begitu hari Sabat adalah hari penebusan ya, mengingat Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya Yesus mengatakan, mendefinisikan ulang arti Sabat di dalam Injil ya. Terdapat di dalam Lukas 6 ayat ke-5. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia atau Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi masternya, penguasanya atau senternya hari Sabat adalah Yesus sendiri. Inilah definisi yang Yesus berikan ya. Jadi baik saudara sekalian, mengapa Tuhan memberikan hari Sabat? Saya ringkaskan sebagai berikut. Bahwa hari adalah sarananya. Dan Tuhan adalah tujuannya untuk mengenal Tuhan pencipta dan Tuhan penebus. Ya, kita bisa ilustrasikan ini seperti gelas dan isinya ya. Gelas itu adalah wadahnya, bukan tujuannya. Tetapi yang kita mau minum adalah isinya. Tetapi isinya itu perlu wadah juga ya. Jadi saling membutuhkan. Tetapi ingat, jangan membesarkan wadah melupakan isi. Kita telah belajar sekarang selesai pada kata yang keempat, apa tujuan dari hari Sabat ya. Sekarang saudara sekalian, mari kita ambil aplikasi pelajaran buat kita. Saya ringkaskan dulu. Mengapa Tuhan mengatakan ingatlah? Artinya sudah ada, sering dilupakan, dan akan ada selamanya. Yang kedua, apa artinya hari Sabat? Itu adalah hari Sabtu. Apa artinya kuduskan? Itu artinya berhenti pekerjaan cari nafkah rutin. Lakukan kebaikan, waktu untuk keluarga, dan hal-hal rohani. Yang keempat, kata itulah sebabnya artinya tujuan tertinggi
Melihara hari Sabat adalah mengingat pencipta dan penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Baik, saudara sekalian, sebagai penutup, saya ingin memberikan sebuah aplikasi, yaitu ingatlah janji berkat Tuhan. Ya, satu hari saya piknik ke Bali. Ya, waktu saya belum lama menikah, kami piknik ke Bali dan kami masih belum punya pengalaman berpergi ke tempat yang jauh-jauh. Kami nggak tahu bahwa Bali waktunya itu lebih cepat 1 jam. Ya. Jadi kami masih pakai arloji Bandung sampai ke Bali, kemudian kita memesan sebuah tour dan berjanji bahwa besok jam 9 kami akan dijemput di hotel. Jadi kami bersiap-siap pagi-pagi, kita sudah bayar, kita sudah makan pagi, kemudian kita pikir masih ada waktu, kita pergi ke kamar, kita tidur-tidur, kita tunggu jam 9. Waktu jam 9 kami turun ke lobi, loh kok nggak ada orang yang jemput? Kita tunggu setengah 10, nggak ada yang datang. Jam 10, nggak ada yang jemput. Akhirnya kita mulai khawatir, saya telepon itu tur travelnya. Dan saya bilang, kenapa nggak ada yang jemput? Oh, kami sudah tunggu tadi 1 jam, tapi karena Bapak tidak kelihatan, maka kami tinggal. Kami pergi jemput tamu yang lain. Saya bilang, kamu jemput jam berapa? Jam 9. Masa sih? Ternyata, ya singkat cerita, dia memakai jam Bali, saya pakai jam Bandung. Jadi nggak ketemu. Jadi akhirnya saya menyadari bahwa saya yang salah. Saya pakai standar saya. Saya harusnya ikut standar Bali. Akhirnya hari itu saya kehilangan berkat. Nggak bisa jalan-jalan, ikut tur. Akhirnya saya harus bikin tur sendiri sajalah. Pergi ke tempat yang kami bisa pergi. Kami bisa masih menikmati Bali, tetapi kami kehilangan banyak berkat karena tidak mengikuti waktu Bali. Nah, saudara sekalian, seringkali ada orang bertanya sama saya, apakah hari Sabat itu mesti Sabtu atau boleh kita tukar hari apa aja yang penting cocok buat kita? Tuhan memberikan janji berkat double kepada orang yang berusaha menepati waktu Tuhan. Janji berkat itu diberikan Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Dikatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Jadi bagian yang pertama, Yesaya 58 katakan kalau kamu punya sikap yang baik tentang hari Sabat, kamu suka, kamu mencintai hari Sabat. Sikap yang kedua dikatakan, lanjutkan, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Jadi sikap, jikalau kita menganggap hari Sabat itu, kita menyukai hari Sabat dan menghormatinya, inilah janji Tuhan di ayat 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, aku akan memberi engkau makan dari pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Apa itu pusaka Yakub? Pusaka Yakub adalah tanah Kanaan. Dalam bahasa rohani, itu artinya surga. Jadi, kalau janji berkat ini, kita ringkaskan dalam bahasa yang lebih sederhana, Tuhan ingin mengatakan begini. Ya, kalau kamu mengingat hari Sabat, itu adalah berkat. Tetapi berkatnya akan double kalau kamu menganggap hari Sabat itu hari kesukaan dan kamu hormat kepada hukum keempat ini, maka Tuhan menjanjikan bahwa kamu akan senang di bumi dan kamu akan dapat pusaka Yakub, yaitu surga. Jadi manfaat berkat menuruti hari Sabat adalah bahagia di dunia, berkat di dunia yang akan Tuhan berikan kepada kita. Saudara sekalian, sebagai penutup, inilah ajakan saya kepada saudara sekalian. Maukah saudara, setelah belajar hukum keempat ini, menghormati hari Sabat dan
setiap Sabat berusaha mengenal Yesus Kristus sebagai pencipta dan penebus hidup kita. Dengan demikian hidup kita akan diberkati, diubahkan. Doa saya adalah semoga hari Sabat akan menjadi mengubah hidup saudara dan hidup keluarga saudara selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan.